Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel Suster Donata PIJ. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya, semangat pagi ya adik-adik. Nah, pemanasan kayak gini nih, biar semangat. Ya, mantap. Oke, kita mulai videonya. 3, 2, 1. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali di Bina Iman Paroki Katedral Ijen Malang. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga di bulan BKSN dengan tema Aku diberi tugas oleh Tuhan. Nah, kegiatan kita pada hari ini ada, kemudian, lalu, dan. Nah, adik-adik yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita juga ditemani oleh dua frater keren. Ada frater Tian dan ada frater Willy. Bagaimana keseruan kita pada hari ini? Mau tahu? Jangan sampai terlewatkan. Selamat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Adik-adik yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dengan penuh cinta, Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami, anak-anak-Mu, agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan, Kristus ada di tengah kita, kita jadi gereja. Bila kita saling berjumpa, menyapa dulu, hidup rukun dan sejahtera, cita-cita gereja. Kristus itu kepala kita, kita tubuhnya. Kita memang menjadi satu, namun macam ragam. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali
Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, Kak Vero mau nanya nih, siapa yang di sini suka makan ikan? Wah, banyak juga ya. Kak Vero juga suka makan ikan loh. Ngomong-ngomong soal ikan, siapa yang tahu orang yang bekerja menangkap ikan di laut disebut apa? Hayo. Ya, betul sekali, nelayan. Bacaan hari ini mengisahkan tentang Yesus dan Simon si nelayan. Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam untuk menebarkan jalannya supaya mendapatkan ikan. Tetapi Simon protes kepada Yesus dengan berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Meskipun Simon melakukan protes kepada Tuhan Yesus, tetapi Simon tetap menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Ya, Simon mendapati ikan yang sangat banyak, sampai-sampai perahunya tidak cukup untuk menampung ikan-ikan itu. Simon takjub atas apa yang terjadi, lalu jatuh tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa." Yesus dengan kasih memberi penguatan terhadap Simon dengan berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Simon dipanggil Tuhan Yesus untuk meninggalkan semua pekerjaannya, termasuk pekerjaannya menjala ikan di laut, untuk melakukan tugas perutusan
yaitu menjadi penjala manusia. Nah, ada sebuah pertanyaan. Kak Vero, bisa nggak sih kita menjadi Simon si penjala manusia? Jawabannya pasti bisa. Kita semua diajak untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu untuk mengajak sesama untuk lebih mengenal serta menjadi pengikut Yesus. Dengan cara apa? Yang pertama, menjadi teladan yang baik bagi orang di sekitar kita. Yang kedua, ikut aktif dalam kegiatan di lingkungan, di paroki, atau mungkin bergabung dengan kelompok kur, misinar, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, teman-teman kita akan tertarik untuk ikut serta dalam mengenal Yesus lebih dekat. Yuk kita melaksanakan tugas perutusan kita dengan bangga dan gembira. Hai, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Ajeng di Bina Iman Anak Online. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kreativitas. Nah, contohnya seperti ini. Kak Ajeng sudah buat. Yuk kita buat bareng-bareng. Kita warnai dulu gambarnya supaya lebih bagus. Selesai diwarnai. Jadi sekarang waktunya Kak Ajeng gunting. Kita ikuti garis yang paling luar ya adik-adik. Nah, kalau sudah, kita lem bagian yang bertuliskan lem di sini. Kita lipat ke dalam dan kita tempelkan di belakang ini. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Kita dibutuhkan untuk menjala manusia seperti nelayan, penjala ikan-ikan di lautan. Oke. Sekian prakarya kita hari ini. Ya, adik-adik semuanya siapkan sikap yang baik untuk berdoa. Sambil Kak Asil menyanyikan lagu Dalam Nama Bapa, kalian membuat tanda salib ya. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia, agar ia mewartakan sabdamu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu, dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabdamu
di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, dimanapun kalian berada, bagaimana Bina Iman hari ini? Pasti menyenangkan. Banyak hal yang kalian pelajari dari suster dan kakak-kakak pembina. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini senantiasa menguatkan iman kalian dan membuat kalian makin semangat. Nah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman kita pada hari ini, maka marilah sekarang kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan bagi kita semua, bagi orang tua, bagi suster dan para pembina kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, para orang tua, para pembina dan suster senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, bagaimana keseruan kegiatan Bina Iman pada hari ini? Ya, kita sudah mengikuti kegiatan kreativitas, kita sudah mendengarkan firman dan renungan Tuhan, kemudian kita sudah bernyanyi dan bergembira bersama. Jangan lupa untuk berpartisipasi atau memeriahkan lomba BKSN yang diadakan oleh Bina Iman Paroki Katedral Ijen Malang, karena ada hadiah yang menarik bagi para pemenang. Jangan lupa bilang papa mama untuk segera mendaftarkan adik-adik semua pada link yang sudah diberikan oleh suster dan kakak-kakak pembina. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye, salam sehat. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan jaga kebersihan. Bye-bye. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan.